sehat dan sukses selalu buat kita semua. Kembali lagi kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Ketika acara pemakaman Hector Thompson berlangsung, serangkaian serangan datang dari berbagai arah. Bahkan menyebabkan Roberto Thompson menderita luka parah. Siapakah mereka? Langsung saja bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 6585 sampai 6589. Chapter 6585. Hari berikutnya. Sebuah berita tiba-tiba menyebar ke seluruh Walsing. Hector Thompson, salah satu dari 4 tuan muda Walsing, meninggal mendadak karena penyakit serius beberapa hari yang lalu. Dan hari ini adalah hari pemakamannya. Hampir semua orang di kepala keluarga Thompson telah kembali, jelas mereka akan memberikan pemakaman yang megah untuk Hector Thompson. Setelah berita itu keluar, sejumlah keluarga kaya yang telah menerima undangan, mengirim anggota keluarga inti mereka untuk memberi penghormatan terakhir. Ada banyak orang yang berkumpul di Gunung Jewel, tempat aula berkabung Hector Thompson berada. Jelas pasukan keamanan yang mereka siapkan sudah bekerja keras. Mereka pada dasarnya hanya memeriksa undangan dan hadiah yang dibawa oleh para tamu. Mereka tidak punya waktu untuk hal lain. Harvey York datang ke tempat pemakaman pagi-pagi sekali, tapi dia datang dengan diam-diam, jadi tentu saja tidak ada yang memperhatikannya. Setelah menyipitkan mata di beberapa sudut adegan pemakaman, Harvey York diam-diam mundur ke kerumunan. Tidak lama kemudian, konvoi keluarga Thompson juga tiba saat ini. Orang-orang yang turun dari mobil semuanya adalah keturunan langsung dan anggota senior dari keluarga Thompson. Yang paling mencolok di antara kerumunan, selain Von Thompson yang telah memegang hak tertentu untuk berbicara dalam keluarga Thompson, adalah Roberto Thompson, tetua keluarga Thompson di Walsing. Roberto Thompson adalah paman Hector Thompson, tetapi dia tidak memiliki anak. Selama bertahun-tahun, dia telah membesarkan Hector Thompson sebagai putra dan pewarisnya sendiri. Hampir tidak dapat diterima bagi kepala keluarga Thompson untuk mengirim orang berambut putih ke orang berambut hitam hari ini. Hanya saja Roberto Thompson tidak menunjukkan terlalu banyak kesedihan di tempat para pejabat tinggi dan keluarga kaya berkumpul saat ini, tetapi mengangguk ke sekeliling. Tetua, turut belasungkawa dan duka cita. Meskipun kakak laki-laki sudah mati, kemuliaan keluarga Thompson kita tidak akan jatuh. Von Thompson yang berdiri di samping Roberto Thompson, berbicara dengan ekspresi berat saat ini. Tampaknya merasa bahwa Von Thompson sedikit berbeda dari pesolek tua sebelumnya. Roberto Thompson mengangguk lega, dan berkata, "Von, kakak laki-lakimu sudah mati." Tidak banyak orang di generasi muda keluarga Thompson yang bisa membawa spanduk-spanduk keluarga Thompson. "Aku khawatir aku harus memperhatikanmu lagi di masa depan." Mendengar ini, Von Thompson tampak tersanjung dan berkata, "Tetua, dengan kemampuanku yang sedikit, aku mungkin tidak bisa membawa spanduk besar ini. Kita tidak akan membicarakan ini hari ini, mari kita fokus pada pemakaman kakak." Roberto Thompson menyipitkan matanya, lalu menghela nafas, dan berkata, "Ya, biarkan Hector Thompson pergi dengan damai hari ini." Mendengar kalimat ini, Von Thompson segera pergi ke ruang berkabung dan mulai memberikan pidato berkabung Hector Thompson sesuai dengan prosedur. Setelah itu, para tamu yang hadir maju ke depan untuk memberikan penghormatan, penyerahan karangan bunga dan sebagainya. Harvey York menyaksikan adegan ini di kerumunan dengan ekspresi acuh tak acuh. Tetapi pada saat tertentu, dia sedikit mengernyit, karena orang yang mewakili keluarga Jin di Mordo adalah Mandy Zimmer, kepala cabang ke-9. Melihat Mandy Zimmer muncul, Harvey York tanpa sadar bergerak ke arahnya. Setelah Mandy Zimmer selesai melihatnya dan kembali ke posisinya, Harvey York berjalan ke arahnya dan berkata dengan suara rendah, "Apa yang kamu lakukan di sini? Cepat pergi. Tempat ini tidak cocok untukmu hari ini." Mandy Zimmer terkejut sejenak, lalu mengerutkan kening, dan berkata dengan lembut, "Harvey York, tidak bisakah kamu pergi jauh? Bagaimanapun kamu adalah tersangka utama. Tapi dia sudah mati. Apakah ada gunanya berpura-pura seperti itu? Hati-hati." Sebelum Mandy Zimmer selesai berbicara, kelopak mata Harvey York tiba-tiba berkedut, dan dia segera mendorongnya ke tanah dalam sekejap. Chapter 6586. Hampir pada saat Harvey York mendorong Mandy Zimmer ke tanah, Von Thompson dan anggota keluarga senior keluarga Thompson lainnya sudah berada tepat di depan peti mati Hector Thompson. Tiba-tiba, suara senjata api tiba-tiba datang dari depan peti mati. Roberto Thompson yang berada di depan, tidak punya waktu untuk bereaksi. Tubuhnya bergetar saat peluru timah menghujani tubuhnya. Dia batuk seteguk darah dan jatuh langsung ke tanah. Namun, Von Thompson yang ada di belakangnya, segera bereaksi, berguling dan merangkak mundur. Semua anggota keluarga Thompson di sekitar tercengang. Banyak orang berkata dengan sedih, "Tetua, Krak."
Sebelum mereka bisa selesai berteriak, peti mati itu tiba-tiba terbuka. Seseorang yang mengenakan setelan ninja pulau terbang keluar. Dia memegang pedang pulau di tangannya dan bergegas menuju ke arah Von Thompson. Jelas dia akan melenyapkan Von Thompson secara langsung di lapangan. Pada saat yang sama wajah Von Thompson berubah secara dramatis. Sosok ramping keluar dari satu sisi, dan dengan pedang panjang di tangannya, dia memblokir pukulan mematikan ninja pulau. Itu adalah Rahel Hardy. Pada saat ini, Von Thompson juga berjuang untuk berdiri. Dia bergegas ke pengawalnya, dan mengambil senjata api dari tangannya. Bajing, apakah kamu mencari mati? Saat berbicara, Von Thompson menarik pelatuknya terlebih dahulu. Pengawal itu juga bereaksi, dan dengan cepat menarik pelatuk ke ninja dari negara pulau. Dor, dor, dor. Dalam serangkaian suara tembakan, ninja dari negara pulau itu tertembak dan jatuh kembali ke peti mati. Adegan itu sangat kacau, baik tuan rumah maupun tamu semua terkejut tanpa kata-kata. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa perubahan seperti itu akan terjadi di pemakaman. Tetua, tetua. Von Thompson bergegas ke sisi Roberto Thompson pada saat ini, dan setelah menahan pintu denyut nadinya sejenak, dia mendesis. Cepat, panggil ambulans. Masih ada keselamatan untuk tetua. Dia masih bisa diselamatkan. Mendengar ini, keluarga Thompson yang awalnya kacau menjadi sedikit tenang. Beberapa orang mulai melakukan panggilan telepon, yang lain mulai mengevakuasi kerumunan yang kacau. Wush! Pada saat ini, seseorang sepertinya menyadari bahwa Roberto Thompson belum mati. Dalam kerumunan yang kacau di tempat kejadian, seseorang tiba-tiba melompat keluar, mengangkat tangannya dan mengarahkannya ke tempat Roberto Thompson berada. Sebuah panah rahasia segera melesat. Rahel Hardy yang baru saja melakukan serangan tidak punya waktu untuk menyelamatkannya. Beruntung Von Thompson mengulurkan tangannya dan memblokir wajah Roberto Thompson dalam sekejap yang hampir mustahil. Krap! Telapak tangannya tertusuk, dan darah segera memercik keluar. Untungnya, panah ini tidak beracun. Hampir pada saat yang sama, pedang panjang di tangan Rahel Hardy sudah keluar dari tangannya. Dia segera menjepit seorang pria yang menyerang di antara kerumunan. Bodoh! Pada saat pria itu jatuh ke tanah, 5 petugas keamanan bergegas ke sampingnya. Pada saat yang sama, ada pisau negara pulau yang terlepas dari lengan baju mereka. Mereka bergegas menuju Roberto Thompson tidak jauh dari tempat mereka. Jelas, mereka berencana untuk melenyapkan Roberto Thompson hari ini. Namun, kali ini, keluarga Thompson bereaksi jauh lebih cepat. Beberapa master menyerang dalam sekejap, dan peluru timah mengenai pendekar pedang pulau ini secara langsung. Hanya dapat dikatakan bahwa keluarga-keluarga Thompson memang layak menjadi salah satu dari 10 keluarga teratas. Kebingungan mereka di awal hanya karena responnya tidak tepat waktu. Sekarang, begitu bereaksi, kekuatan keluarga teratas langsung terungkap. Apa-apaan ini? Pada saat ini, Mandy Zimmer baru bisa bereaksi. Mengapa orang-orang di negara pulau melakukan semua ini? Chapter 6587. Belum tentu penduduk pulau. Harvey York menggelengkan kepalanya dengan ekspresi serius. Hari ini adalah pemakaman Hector Thompson, dan ini juga merupakan momen paling kritis bagi semua orang di keluarga Thompson untuk bersaing memperebutkan pewaris. Meskipun serangan ini dilakukan oleh penduduk pulau, tapi mungkin mereka diatur seseorang dari keluarga Thompson. Mandy Zimmer mengerutkan kening dan berkata, "Mungkinkah Von Thompson? Bukan dia. Dia adalah orang yang memiliki kesempatan terbaik untuk berkuasa setelah kematian Hector Thompson. Mengapa dia harus mempersulit dirinya sendiri?" Harvey York membuka mulutnya perlahan. Dia memiliki beberapa tebakan di benaknya, tetapi dia tidak menyangka bahwa pihak lain akan begitu menentukan dan mengambil risiko di pemakaman. Namun, jika itu benar-benar orang yang dia duga, maka pengaturan ini hanya sebagai hidangan pembuka, dan harus ada lebih banyak drama ke depannya. Dengan pemikiran ini, Harvey York mengabaikan pertanyaan Mandy Zimmer. Dia langsung menariknya untuk bersembunyi di bawah naungan pohon di satu sisi, untuk menghindari sebagian dari pandangannya. Lagi pula, sudah terlambat untuk pergi saat ini. Ayo, semuanya. Lakukan perintah keluarga Thompson. Semua orang yang hadir tidak bisa pergi, periksa mereka satu persatu. Selama ada yang janggal, tembak dan lenyapkan mereka di tempat. Pada saat ini, Von Thompson sudah membalut luka di telapak tangannya, dan kemudian dia dengan cepat memberikan perintah. Tanpa adanya pemimpin di keluarga Thompson, kata-kata Von Thompson telah menjadi perintah. Sekelompok master dan pengawal keluarga Thompson bergegas ke daerah sekitarnya dengan cepat. Mereka bersiap untuk memblokir pintu masuk dan keluar terlebih dahulu, dan kemudian menyaring para pengunjung. Dan saat ini, di pintu masuk, banyak pria berbaju hitam tiba-tiba muncul.
Banyak dari orang-orang ini memiliki wajah orang asing, dan masing-masing dari mereka memiliki niat membunuh. Ikuti aku. Merasakan bau asap mesiu dari orang-orang ini, ekspresi Harvey York berubah. Tebakan Harvey York mungkin benar. Nicholas Thompson jelas tidak bisa menerima kegagalan berturut-turut setelah kembali. Hari ini, di pemakaman, keluarga Thompson semua jelas akan berada dalam bahaya. Tidak peduli bagaimana keturunan langsung keluarga Thompson memperebutkan kekuasaan dan keuntungan, jika semua keturunan langsung ini ada di sini, mereka akan diambil alih oleh satu pot. Selanjutnya, Nicholas Thompson akan dapat mengambil alih semua yang ada di keluarga Thompson dengan cara yang sah. Yang paling penting adalah bahwa Gunung Jewel setidaknya 100 mil jauhnya dari kota Walsing. Ketika seseorang dari Walsing mengetahui tentang kejadian itu dan datang untuk menyelamatkan mereka, semuanya sudah diselesaikan. Melihat bahwa Harvey York tidak menjelaskan terlalu banyak, tetapi menarik dirinya ke arah bangunan kecil untuk bersembunyi, Mandy Zimmer tampak sedikit kesal. Dia melepaskan tangan Harvey York dan ingin memanggil polisi, tetapi baru kemudian dia menyadari bahwa sinyal di sekitarnya telah diblokir sejak lama. Door. Pada saat ini, tentara bayaran yang muncul tidak lagi sopan. Satu persatu, mereka mengangkat senjata api di tangan mereka, dan menarik pelatuk ke arah langit. Dalam sekejap, suasana tempat itu langsung sangat mencekam. Banyak orang langsung berjongkok di tanah sambil menutupi kepala dengan tangannya. Tidak peduli seberapa tinggi dan superior mereka di hari kerja. Dalam menghadapi situasi seperti itu, orang-orang biasa yang tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri seperti anak domba yang menunggu untuk disembelih. Duk. Pada saat ini, terdengar suara langkah kaki dari sepatu kulit. Segera setelah itu, sosok berseragam militer perlahan muncul di pintu masuk tempat pemakaman. Melihat sosok ini muncul, banyak anggota keluarga Thompson yang hadir sedikit terkejut. Kemudian seseorang masuk ke mulut dan berkata, "Nicholas Thompson? Jadi itu kamu? Dasar pengkhianat. Beraninya kamu kembali ke rumah keluarga Thompson." Chapter 6588. Pengkhianat. Nicholas Thompson membawa tangan di belakang punggungnya, dan berbicara dengan acuh tak acuh. "Memang benar, di mata kalian, aku memang seorang pengkhianat. Tapi apakah kalian semua sudah lupa? Posisi keluarga-keluarga Thompson seharusnya menjadi milikku. Hanya saja ayahku meninggal muda, dan meninggalkan kami berdua. Kami dipercayakan kepada Roberto Thompson untuk diasuh. Hanya saja Roberto Thompson tergila-gila dengan kekuasaan, dan dia benar-benar bersekutu dengan orang luar untuk merampas semuanya dari kami. Untuk alasan ini, aku dan Hector Thompson harus berakting dalam sebuah drama. Dia tinggal dan menjadi putra angkat Roberto Thompson. Dan aku pergi ke Dark Island. Menurut rencana, hari ini saat aku kembali, kami akan bekerja sama untuk membalas dendam sebagaimana mestinya. Aku hanya tidak menyangka bahwa kakak laki-laki tertuaku akan meninggal terlebih dahulu. Karena itu, aku akan menangani urusan keluarga Thompson sendirian. Karena hari adalah pemakaman kakakku, aku tidak ingin menumpahkan terlalu banyak darah di depan makamnya. Aku akan memberimu anggota keluarga Thompson kesempatan. Serahkan apa yang menjadi milik kami berdua. Kalau tidak, kalian tidak akan sanggup menanggung konsekuensinya. Itu adalah bencana untuk kalian semua." Mendengar ini, seluruh tempat seketika langsung menjadi hening. Dilihat dari adegan di depannya, serta aksi pria berseragam hitam dari segala arah. Jika mereka tidak memenuhi permintaan Nicholas Thompson hari ini, adegan pemakaman akan dipenuhi dengan darah. Von Thompson yang mencengkeram tangan kirinya, tampak dingin. Dia menyipitkan mata ke arah Nicholas Thompson dan berkata, "Nicholas Thompson, apakah kamu terlalu banyak bermain? Setelah ayahmu meninggal, dia memang mengatakan bahwa dia akan menyerahkan keluarga Thompson kepada kalian berdua. Tapi ayahmu juga melupakan sesuatu. Keluarga Thompson bukan miliknya sendiri, dan siapa kepala keluarga selanjutnya, bukan dia yang berhak menentukannya. Dalam keluarga besar kita hanya melihat kekuatan, bukan sebab dan akibat. Kamu bahkan datang membuat pertempuran besar hari ini, kupikir kamu mengerti ini. Tanpa diduga, kamu masih naif seperti dulu. Adapun kematian Hector Thompson, keluarga Thompson pasti akan memberikan penjelasan untuk masalah ini. Bukan giliranmu untuk membuat kesalahan besar di sini. Kekuatannya." Nicholas Thompson tersenyum ringan. "Cukup berani. Jika itu masalahnya, aku akan menjadi kepala keluarga Thompson hari ini. Aku ingin tahu, apakah ada yang punya pendapat tentang hal ini?" Mata Von Thompson menjadi dingin dan dia berkata, "Nicholas Thompson, apakah kamu mencoba memaksa kami?" "Von Thompson, kamu sepertinya salah menafsir. Aku tidak memaksa kalian." Nicholas Thompson menatap dengan sangat dingin, dan suaranya bahkan lebih jelas menyebar ke seluruh penonton.
Aku kembali hari ini hanya untuk memberitahu semua orang. Semua yang hilang di masa lalu, aku akan mengambilnya kembali dengan tanganku sendiri. Jika kamu setuju, kalian akan tetap hidup. Jika tidak, kalian harus mati. Ngomong-ngomong, sebagai pribadi, aku tidak suka memaksa orang lain. Harvey York menyipitkan matanya sedikit. Meskipun hari ini bukan pertama kalinya berurusan dengan Nicholas Thompson. Tapi Harvey York juga mendapat beberapa informasi tentang Nicholas Thompson tadi malam. Nicholas Thompson bisa bertahan hingga hari ini. Alasan terpenting untuk kebangkitannya yang cepat, menjadi generasi Dewa Perang, dan menjadi Raja Naga Dark Island, adalah karena ia telah menerima dukungan penuh dari Aula Panjang Umur. Bahkan untuk mengumpulkan sumber daya dengan cepat, ketika dia berada di Dark Island, Nicholas Thompson memiliki hubungan dekat dengan beberapa negara yang memusuhi negara H. Misalnya, negara pulau, negara J, Amerika Serikat dan beberapa lagi. Chapter 6589. Kembalinya Nicholas Thompson dan untuk mendapatkan kembali semua yang telah hilang darinya, hanyalah sebuah alasan. Tujuan sebenarnya Nicholas Thompson adalah untuk menggunakan kekuatan Aula Panjang Umur dan kekuatan luar lainnya untuk sepenuhnya mengganggu Wolsing dan mengubah Wolsing menjadi lautan mayat dan darah. Dia ingin Wolsing jatuh dalam kekacauan. Meskipun Nicholas Thompson memang sangat menyedihkan saat meninggalkan Wolsing, tetapi itu bukanlah alasan yang tepat untuk tindakannya. Menurut informasi yang diperoleh Harvey York, alasan mengapa ayah Nicholas Thompson dan Hector Thompson meninggal dengan kekerasan juga tidak dapat dipisahkan dari Aula Panjang Umur. Bahkan Harvey York merasa bahwa Nicholas Thompson dapat mencapai tahap ini, karena Aula Panjang Umur dan rencana mereka. Dapat dikatakan bahwa Nicholas Thompson adalah salah satu bidah terpenting yang digunakan oleh Aula Panjang Umur untuk mengacaukan negara H. Jika dia benar-benar berhasil menjadi kepala keluarga Thompson, salah satu dari 10 keluarga teratas, konsekuensinya akan sulit dibayangkan. Lancang. Seseorang lelaki tua dari keluarga Thompson keluar saat ini sambil memukul meja. Nicholas Thompson, kamu berani mengancam keluarga Thompson. Dan kamu ingin memilih antara hidup atau mati. Apa? Apakah kamu akan melenyapkan semua orang di sini? Aku katakan bahwa keluarga Thompson tidak akan pernah menjadi milik pribadi seseorang. Para tetua ditakdirkan untuk menjaga kepentingan semua orang. Kamu adalah anak terlantar yang telah hilang selama 5 tahun. Jangankan menjadi kepala keluarga Thompson, bahkan jika kamu menjadi anjing keluarga Thompson kami tidak akan pernah setuju. Benarkah? Apakah kalian masih begitu percaya diri? Nicholas Thompson menghela nafas, mengeluarkan ponsel, dan dengan santai melemparkannya ke tetua itu. Sebelum mengucapkan kata-kata ini, aku khawatir aku harus mengundang semua anggota keluarga Thompson untuk melihat sesuatu. Di pasar saham, aku telah memperoleh 30% saham keluarga Thompson melalui berbagai saluran. Selama aku memberi perintah, aku bisa menjualnya dalam 1 hari, dan saham keluarga Thompson akan hilang setengahnya. Dalam dunia bisnis, aku memiliki lusinan rahasia komersial keluarga Thompson. Selama bocor, bisnis keluarga Thompson akan runtuh dalam sekejap. Di pemerintahan, aku memiliki 80 kontak keluarga Thompson. Selama aku menyerahkannya ke sel naga, keluarga Thompson akan berantakan selama bertahun-tahun. Di luar negeri, puluhan kapal barang keluarga Thompson berada di Laut Karibia. Dengan telepon dariku, Ratu Bajak Laut Karibia dapat membuat kapal barang itu menguap dalam sekejap. Aku akan memberitahumu bahwa sejak aku berada di sini hari ini, aku sepenuhnya sudah siap. Hari ini, entah aku akan mengambil semuanya dari keluarga Thompson, atau keluarga Thompson akan menghilang dari dunia. Jika aku tidak mampu mendapatkan apapun yang tidak bisa aku dapatkan, maka jangan berharap kalian juga bisa mendapatkannya. Setelah mengatakan itu, Nicholas Thompson mengeluarkan cerutu tipis dan menyalakannya. Dia mengeluarkan cincin asap, dan berkata dengan ringan. Tentu saja, aku tahu, kalian mungkin tidak percaya pada apa yang aku katakan. Tapi, kamu bisa mencoba. Lihat panggilan teleponku. Apakah aku bisa mengubah 10 keluarga teratas di negara H mulai sekarang? Mendengar ini, semua anggota keluarga Thompson mengubah ekspresi di wajah mereka. Para tamu yang hadir juga saling memandang dengan cemas, jelas tidak disangka kembalinya Nicholas Thompson begitu menakutkan. Banyak tetua keluarga Thompson bahkan mengerutkan kening. Jelas, apa yang dikatakan Nicholas Thompson membuat mereka secara tidak sadar merasa takut, seolah-olah pedang panjang tergantung di leher mereka. Mereka bisa merasakan akan kehilangan segalanya kapan saja. Banyak tetua keluarga secara tidak sadar melirik ke arah Von Thompson. Mereka memiliki kepercayaan pada Von Thompson, yang baru saja meningkat dalam beberapa hari terakhir. Lagi pula, jika Von Thompson dapat menyelesaikan masalah keluarga Thompson kali ini, maka bukanlah ide yang buruk untuk membiarkannya mengambil posisi itu. Tapi jika tidak berhasil,